Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita bertemu kembali pada hari ini di dalam ibadah harian kita Senin 28 Maret 2022. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, marilah kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 123 ayat yang ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Zakaria pasal 4 ayat yang ke-10. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-10. Demikian dikatakan di sana. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita semua bertanya-tanya di dalam diri kita, apakah upaya kita untuk membuat perbedaan? Selanjutnya, di dalam diri kita sangat mudah untuk berkecil hati dengan berpikir bahwa tindakan kebaikan kita itu tidak berarti. Banyak orang yang menderita depresi karena mereka tidak merasakan arti penting dari kehidupan mereka sendiri. Oleh sebab itu sangat penting bagi seseorang untuk mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah penting. Saudara-saudariku, di sini di dalam konteks nas kita pada hari ini dijelaskan tentang hal yang serupa, di mana bangsa Israel menghadapi masalah yang sama ketika mereka kembali dari pembuangan Babilonia dan mulai membangun kembali Yerusalem saat mereka menjadi korban keputusasaan. Orang-orang putus asa karena jumlah mereka sedikit dan usaha mereka tampak lemah jika dibandingkan dengan pencapaian nenek moyang mereka yang sebelumnya. Ketika mereka mulai membangun kembali bait suci, mereka hanya melihat betapa kecilnya kontribusi yang mereka berikan. Dan itu semua membuat mereka berhenti untuk mengerjakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, karena kesalahan yang seperti inilah sehingga teguran ini datang dari Tuhan kepada mereka.
ada beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh nas ini kepada kita. Yakni yang pertama, iman memberi makna pada pelayanan yang kecil. Bapak Ibu saudara-saudariku, percaya kepada Tuhan berarti kita percaya bahwa Tuhan dapat menyelesaikan segala sesuatu yang Dia inginkan melalui hidup kita. Kita tidak peduli seberapa kecil hal itu di mata orang. Tuhan mampu mengambil benih yang paling kecil dari kasih, iman, dan kebenaran dan melipat gandakannya secara signifikan. Iman membantu kita melihat bagaimana Allah dapat menggunakan keyakinan yang kecil itu untuk mencapai banyak tujuannya. Maka jangan meremehkan kekuatan kecil dari perbuatan iman untuk menyingkirkan rintangan besar untuk maju. Yang kedua, kesetiaan dalam hal-hal kecil menjadi perhatian. Bapak Ibu saudara-saudariku, barang siapa melayani Tuhan dan berbuat baik dengan sedikit waktu saja, talenta dan sumber daya yang dimilikinya, akan dipercayakan akan lebih banyak berkat di dalam hidupnya. Orang yang menyembunyikan bakat, sumber daya atau kemampuan pelayanannya justru tidak akan pernah meningkat dan tumbuh secara stagnan. Yang ketiga, hal besar berasal dari awal yang kecil. Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus berkata, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Itu yang kita lihat di dalam Markus 4 ayat 30 sampai 32. Tanamlah benih kebaikan, kebenaran, dan cinta kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi. Berilah orang-orang harapan bahwa hidup mereka menjadi lebih baik di dalam Tuhan, dan itu akan meningkatkan pandangan mereka tentang berbagai masalah di dalam kehidupannya. Izinkanlah Tuhan menggunakan benih kita untuk memperluas kerajaan dan kebenarannya. Karya kasih karunia yang kecil pada awalnya akan menjadi besar pada akhirnya. Yang keempat, jangan pernah merendahkan pribadi manapun. Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan Allah menerima orang-orang kecil yang tampaknya tidak penting dan lemah di dunia ini. Dan kemuliaan Tuhan Allah memakai mereka dengan cara yang luar biasa. Tuhan tidak melihat seperti apa yang dilihat oleh manusia. Dia adalah hakim yang lebih baik daripada kita. Dia lebih memahami tentang pemakaian apa yang paling baik untuk melayani tujuannya. Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan membenci orang yang sombong, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara-saudari, maka karena itu jangan pernah mengabaikan siapapun yang dipakai oleh Tuhan dengan cara yang hebat untuk tujuannya yang lebih besar. Karena 7 mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi. Bukan karena Tuhan membutuhkan 7 mata, tetapi karena itu menandakan bahwa Dialah kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu menjamin agar tidak akan terjadi sesuatu yang mungkin mengganggunya atau mengesampingkannya atau menunda dia di dalam melaksanakan dan melakukan segala pekerjaannya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan.
dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 135 ayat yang kedua. Marilah kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang agung, yang maha besar, kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas semua berkat-berkat yang berlimpah yang Engkau persiapkan, Engkau curahkan, dan Engkau limpahkan ke dalam kehidupan kami. Sehingga kami selalu dapat merasakan kenyamanan, kedamaian, serta sukacita yang tak terhitung dalam segala langkah hidup kami. Dan semua itu Bapa tidak terlepas dari segala penyertaan tangan-Mu yang penuh dengan anugerah. Terima kasih ya Allah atas segala perbuatan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yang kecil, lemah dan tak berdaya ini, namun menjadi kuat karena pertolongan kasih karunia-Mu dan pertolongan daripada tuntunan tangan-Mu yang membuat kami menjadi besar, menambah kekuatan kami, memberikan semangat jiwa kami yang berlimpah-limpah setiap hari, sehingga kami terus bertambah-tambah di dalam kepercayaan dan keyakinan kami, bahkan dalam iman kami, karena perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, semuanya itu telah Kau nyatakan melalui firman-Mu yang telah berkumandang bagi kami di dalam hari ini. Biarlah kiranya firman itu menjadi dasar hidup kami, melakukan segala yang berkenan di hadapan-Mu. Terlebih di dalam satu hari ini Bapa, ketika kami akan memulai aktivitas kami sampai kepada akhir hari ini, kami percaya segala karunia yang daripada-Mu yang baru dan yang mulia itu akan terus menyertai kami kemanapun dan dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, anugerah-Mu lah kiranya yang selalu menyertai kami. Agar apapun yang kami bangun, kami harapkan, kami cita-citakan, bahkan yang telah kami persiapkan menjadi bagian kemuliaan untuk melayani Engkau Bapa dan berbuahkan kesuksesan oleh tuntunan Roh Kudus-Mu. Ampunkan kami Bapa dari segala dosa dan pelanggaran kami karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.